Inilah mobil listrik terbaru dari BAIK. Kita tahu BAIK mulai debutnya di Indonesia dengan kendaraan off-road seperti BJ40, kemudian dengan SUV hybrid yang modern yaitu BJ30, dan sekarang mereka untuk pertama kalinya punya full electric vehicle. Inilah review dari BAIK T1. Dan di video ini kami akan bahas seluruh spek teknis dari BAIK ini. Apa saja fitur yang diusung, apa saja yang menarik dari mobil ini, apa saja kelebihannya, dan apa saja kekurangannya. Mobil ini sudah diperkenalkan ke media di Indonesia, tapi memang pihak BAIK belum menyebutkan harganya. Harganya akan diumumkan di Gias 2026 bertepatan dengan pertama kali mobil ini diperkenalkan ke masyarakat luas. Namun, dari BAIK menyebut bahwa mobil ini akan masuk di pasar yang sangat-sangat kompetitif, di mana di pasar tersebut akan ada kompetitornya seperti Ion UT, BYD Atto 3, termasuk juga bisa menyerempet ke BYD Dolphin, Wuling Cloud, dan GWM Ora. Artinya sebenarnya secara rivalnya, mobil ini kemungkinan akan berharga di antara 350 sampai 400 juta rupiah, dan sekarang kita akan lihat spek teknisnya. Kap mesinnya lumayan berat ya, artinya ini platnya memang tebal. Bagi Anda yang gemar dengan angka spek, tenaga, range, mungkin nggak akan terlalu impress dengan mobil ini karena baterainya nggak terlalu besar, tidak sampai 43 kWh, walaupun diklaim bisa 425 km range-nya standar CLTC. Namun di atas kertas sebenarnya kalau dengan baterai tidak sampai 43 kWh mungkin Anda bisa expect sedikit di bawah 400 km. Kemudian tenaganya juga kecil, 94 HP, dan torsinya juga 176 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Artinya dibandingkan kompetitornya, tenaga serta range dari mobil ini bukan yang paling hebat. Namun, mobil ini punya sejumlah hal lain yang diklaim sebagai BAIK merupakan keunggulan mobil ini dan mengalahkan para rival-rivalnya. Yang pertama adalah ground clearance-nya. Karena bagaimanapun, BAIK itu adalah identik dengan mobil untuk bertualang. Baik BJ40, baik BJ30, makanya mereka memberikan ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Ini 181 mm yang akan membuatnya lebih fleksibel untuk ke segala medan. Kalau untuk desainnya sendiri, ini adalah masalah yang subjektif. Bagi kami melihat ini desainnya cukup rapi, mungkin bukan yang tercantik di kelasnya, tapi tidak ada yang salah. Dari depan lampunya modern, dari samping profilnya seperti crossover, dan di bagian belakangnya juga modern. Namun sebenarnya di negara asalnya ini adalah sebuah mobil dengan merek Arcfox. Arcfox T1. Arcfox itu adalah divisi dari BAIK untuk memproduksi mobil-mobil listrik premium. Makanya kalau Anda bisa lihat di sini desainnya juga cukup premium, dari desain lampu depannya sampai ke lampu belakangnya. Tapi ya itu, DNA BAIK tetap ada di mobil ini dengan ground clearance yang lebih tinggi, serta bannya juga cukup besar. Ini menggunakan 18 inci dengan lebar ban 215, aspek rasio 55. Kemudian dari data yang diberikan oleh BAIK, mobil ini juga memiliki wheelbase terpanjang di kelasnya yang bukan hanya berdampak ke ruang penumpang tapi juga ke bagasinya. Ini bagasinya pada saat kursi itu tegak, itu hampir 500 liter. 490 liter kalau misalnya Anda lihat
Kok kayaknya nggak sampai 400 liter ya, kayak agak kecil. Tenang, di bawahnya ada space yang besar sekali. Jadi ada 2 kompartemen atas dan bawah, hampir 500 liter totalnya. Bahkan kalau misalnya joknya dilipat, ini bisa dilipat 70-30. Kalau dilipat semua bisa di atas 1.300 liter, yang membuat ini memiliki kapasitas angkut salah satu yang terbesar di kelasnya. Dan ini lihat rapi belakangnya, dia hanya ada tulisan Baik dan T1. Di sini ada Arcfox, tapi ini adalah mobil prototipe di Indonesia, nantinya tidak akan ada pada saat dijual ke publik. Yang menarik adalah tombolnya. Tombolnya ini ada di samping dari logo Baiknya. Nah, satu yang menarik perhatian saya adalah absennya wiper. Dan ini mestinya bukan berita yang baik, karena mobil yang tidak memiliki bagasi, mobil yang langsung seperti ini, hatchback seperti ini, biasanya turbulensi udaranya akan membuat kaca belakang itu mudah kotor. Makanya kenapa banyak hatchback menggunakan wiper. Namun menurut penjelasan desainer dari T1 ini, hilangnya wiper itu karena alasan estetika, supaya desainnya lebih rapi. Kemudian mereka sudah merancang paduan antara spoiler dan lekuk bodi ini untuk menghasilkan turbulensi udara yang menghindari kaca belakang, sehingga lebih mengurangi kemungkinan kaca belakang itu kotor. Tapi benar atau tidak klaimnya, kita baru tahu kalau kita udah coba mobil ini dalam jangka yang panjang. Untuk pengecasan dia bisa AC dan DC. DC-nya itu diklaim sekitar 60 kW, tapi pada saat pengetesan internal oleh Baik di SPKLU yang high speed, itu bahkan bisa sampai di atas 70 kW, dan klaimnya 30-80% bisa selesai dalam 21 menit. Tapi kalau Anda setiap hari di rumah, Anda cukup dengan AC chargernya, ini bisa sampai 7 kW. Nah, pada saat Anda membeli mobil ini, Anda akan mendapatkan portable charger. Tapi Anda tidak mendapatkan wall charger. Ketika kami bertanya kenapa tidak diberikan wall charger, karena alasannya satu, sudah banyak SPKLU, dan sudah banyak juga pemilik mobil listrik yang sudah punya wall charger di rumahnya, sehingga absennya wall charger di mobil ini akan mereduksi harganya nanti. Tapi bagi Anda yang tetap menginginkan wall charger, Anda bisa membelinya di Baik, harganya di kisaran 10 juta rupiah. Jadi terserah Anda mau pakai wall charger atau tidak. Mereka menyediakan, tapi tidak bersama pembelian. Mobil ini harus dibeli secara terpisah. Mobil ini juga punya kemampuan V2L, vehicle to load. Jadi Anda bisa mengambil listrik dari mobil ini mungkin kalau misalnya Anda mau camping atau Anda butuh listrik. Dan dia juga punya kemampuan V2V, vehicle to vehicle, sehingga Anda bisa membantu nge-charge mobil listrik mungkin teman Anda yang kehabisan listrik di jalan. Tapi memang untuk V2V dan V2L-nya itu on demand ya. Jadi Anda tidak akan mendapatkan adapternya dalam kondisi standar, tapi Anda bisa membelinya sebagai opsional di Baik. Kemudian mobil ini juga punya satu fitur yang tidak dimiliki kompetitornya, yaitu auto parking. Jadi bisa parkir otomatis seperti ini. Sekali jadi dan lurus, padahal ini space-nya lumayan sempit. Dan kalau misalnya nanti Anda mau keluar dan cukup malas untuk keluar sendiri, dia juga bisa assist Anda untuk keluar. Tidak perlu putar setir, tidak perlu injak gas, tidak perlu injak rem. Semuanya dilakukan oleh robot yang dimiliki oleh mobil ini. Wah, ini juga karena wheelbase-nya terpanjang di kelasnya, ini lega sekali. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm, dan ini nggak ada masalah sama sekali dengan legroom, lega. Kemudian bangkunya juga cukup tinggi sehingga paha tersangga dengan baik. Headroom tidak banyak tersisa, tapi masih memadai sampai tinggi 180 cm di belakang, serta kerebahan joknya ini juga memadai, jadi enak buat perjalanan yang cukup jauh. Karena Arcfox itu adalah disiapkan untuk mensuplai
BAIC Group dengan mobil listrik yang premium, maka di sini materialnya juga cukup premium. Ini memang ini masih material keras di sini, tapi tidak terlihat murah. Tapi di sini sudah ada material empuk, dashboardnya ini juga materialnya seperti yang ada di mobil mewah. Leather di joknya juga ini terasa nyaman dan mewah, serta mereka bilang bahwa soundproofing dari mobil ini bisa mereduksi suara sampai 85%. Tebal soundproofingnya sehingga mobil ini mestinya akan sangat hening di jalan walaupun tidak menggunakan kaca double glass. Tapi itu sekali lagi baru bisa kami buktikan sendiri kalau sudah mengetesnya di jalan raya, sekarang belum bisa. Nah, panoramic roofnya ini juga yang terpanjang di kelasnya, membentang dari depan sampai belakang. Ini memberikan aura yang lebih terang ke kabin sehingga ada kesan lebih lega dan lebih mahal. Untuk displaynya dia tipikal mobil listrik sekarang, satu multimedia screen yang besar dan ada satu layar untuk instrumen. Dan di sini kalau Anda sudah terbiasa dengan mobil listrik dari Cina, ini mirip-mirip saja, tidak banyak berbeda. Kemudian mobil ini juga punya sistem ADAS yang lengkap. Jadi kalau kita bisa lihat di assistance-nya bisa ada intelligent cruise assist, forward warning, lane deviation assist. Jadi intinya cukup banyak fitur ADAS yang digunakan, tapi terpenting sudah ada lane keep assist dan adaptive cruise control, sehingga ini akan membuat perjalanan di jalan tol menjadi lebih nyaman dan aman. Hampir semua pengaturan itu ada di layar, termasuk pengaturan untuk membuka panoramic roof-nya, pengaturan AC, mode berkendara, ya, termasuk pengaturan spion juga harus dilakukan lewat layar juga. Jujur aja walaupun terasa futuristis, tapi nggak terlalu mudah untuk digunakan. Apalagi trennya sekarang sudah mulai mengeluarkan tombol-tombol fisik. Tapi masih ada sejumlah tombol fisik di setir untuk pengaturan cruise control dan ADAS-nya, audio, serta power window. Tapi ya, ini minim sekali tombol fisik di luarnya. Untuk pengecasan gadget Anda, ada USB-A di depan dan ada USB-C di konsol tengahnya. Dan ini konsol tengahnya kapasitasnya lumayan besar dan dalam ya. Jadi cukup praktis, apalagi di sini menggunakan floating console. Jadi di bawahnya masih bisa untuk menyimpan barang. Di samping pintu juga masih bisa. Ini sayangnya tidak ada laci di sini. Jadi ya untungnya yang lainnya cukup besar. Kemudian dia juga ada tempat meletakkan gadget Anda, dan ada untuk tempat seperti ini. Jadi gadgetnya bisa agak tegak sehingga Anda bisa melihat notifikasi, walaupun memang sistem ini sudah bisa Apple CarPlay secara wireless dan juga Android Auto. Cuman dengar-dengar Android Auto tetap harus pakai kabel, no problem at all. Yang tidak ada adalah wireless charging. Jadi kalau Anda ngecharge ya Anda harus pakai kabel di sini. Ada satu hal lagi yang diklaim oleh BAIC ada di mobil ini, namun kami tidak bisa mengetesnya langsung sekarang, adalah material yang digunakan. Ini bukan hanya terlihat premium, tapi sudah dirancang untuk tidak berbau tajam pada saat mobil ini terjemur. Kan kalau biasanya kita mobil itu terjemur di matahari, baunya cukup menyengat begitu masuk karena bau keluar bau aslinya dari material-material ini. Nah, ini katanya sudah bisa diredam. Tapi kita harus cobanya nanti di bawah matahari. Nah, kalau klaksonnya gimana ya? Agak kurang berwibawa, tapi nggak apa-apa, klakson bisa mudah untuk diganti. Nah, untuk posisi berkendaranya sendiri ini ergonomis. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, serta jok ini sudah elektrik dan iya, enak posisi duduknya. Enak untuk beragam postur, ini posisi duduk yang nyaman, walaupun dia seperti crossover dengan ground clearance tinggi, tapi yang nggak tinggi-tinggi amat gitu kita duduknya. Tapi kalau misalnya kita pengen tinggikan lagi, kita masih bisa. Wow, ini jauh sekali pengaturannya. Lihat, kepala saya itu udah mau nyentuh atap. Artinya ini mobil akan ergonomis dan akan
bisa menyesuaikan posisi duduknya, cukup ideal untuk beragam postur. Secara umum ini setirnya juga enak untuk digenggam, visibilitasnya juga bagus, dan ya enak posisi duduknya. Kemudian ada hal unik lagi yang tidak dimiliki oleh kompetitornya di mobil ini. Salah satunya adalah Low Speed Intelligent Steering Assist. Jadi ini untuk mengecilkan radius putar dari mobil ini dengan cara mengerem salah satu roda di bagian dalam. Dan ini hanya bisa dilakukan di kecepatan rendah. Anda harus berhenti dulu mengaktifkan ini, dan ketika Anda berputar, misalnya Anda berputar patah ke kanan, dia roda kanan belakang itu akan mengerem supaya memperkecil radius, memaksa mobil untuk lebih kecil radius putarnya, bahkan bisa sampai 30 cm lebih kecil. Nah, ini berguna untuk di jalan yang sempit, walaupun kalau digunakan terus-terusan itu bisa sedikit mengurangi umur ban karena agak sedikit menggerus. Tapi senang melihat mobil ini punya fitur yang biasanya ini di kompetitor lainnya itu tidak ada. Kemudian mobil ini juga memiliki round view monitor, jadi kamera 360 di sini akan sangat membantu ketika kita melewati jalan-jalan yang sempit atau mau parkir. Kemudian ada driving reports, jadi bukan hanya konsumsi listriknya, tapi juga kepake buat apa aja listrik itu nih, ada detail di sini. Trip A, trip B, semua di sini. Jadi banyak fitur-fitur yang bisa diakses dari model seperti aplikasi ini ya. Kemudian ada vehicle manager. Nah, ini kita tahu storage kita berapa yang sudah terpakai. Ini benar-benar banyak yang bisa dilihat dari ininya, nah ini bahkan parking assistance-nya ini juga bisa membaca space parkir dan obstacle ya. Wajar lah karena mobil ini aja udah bisa auto parking dengan banyak sekali sensor di samping-sampingnya, dan ini semua terlihat di layar ini. Bagi Anda yang menginginkan tenaga yang besar, akselerasi yang cepat, mungkin ini bukan mobil yang tepat buat Anda karena tenaganya juga tidak sampai 100 HP. Tapi range-nya masih oke lah, masih memadai. Dan kalau misalnya Anda lebih banyak membawa mobil listrik itu untuk di dalam kota, berjalan santai, dengan price range yang ditawarkan mungkin di 350 sampai 400 juta rupiah, mobil ini punya sejumlah fitur yang unik, fitur yang tidak dimiliki kompetitornya, yang banyak gunanya juga ketika Anda membawa mobil ini. Namun, apakah harga yang ditawarkan dengan fitur yang dimiliki mobil ini make sense? Itu jawabannya baru kita tahu di Gias pada saat pihak baik mengumumkan harga mobil ini. Jadi jangan lupa untuk datang ke Gias 2026, datang ke booth-nya Baik di Hall 1, dan Anda bisa lihat mobil ini secara langsung, bahkan Anda juga bisa melakukan test drive. Kami sendiri setelah review ini akan berusaha untuk meminjam mobil ini dalam jangka yang lebih panjang supaya kami bisa memberitahukan ke Anda lebih detail lagi, lebih akurat lagi bagaimana impresinya, bagaimana performa sesungguhnya, konsumsi listrik sesungguhnya, range sesungguhnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Kemudian main-main ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.